saya mau review dikit. Apa sih yang penting ketika kita mengajar anak-anak kita? eh yang saya harus ingatkan lagi sekali lagi adalah bahwa setiap kebutuhan khusus itu cirinya beda-beda. Ada ciri khasnya sendiri. Apakah anak autis, apakah ADHD, ADD, dan sebagainya, learning disability atau yang epilepsi, semua ciri khasnya beda-beda. Nah, setiap individu tuh juga berbeda. Nggak usah ngomongin mereka yang berkebutuhan khusus ya. Saya dengan Anda pasti ada cara-cara yang berbeda. Misalnya kalau saya senengannya tuh kalau belajar sambil melihat, sambil mencatat. Jadi saya ulang lagi. Tapi saya nggak bisa kalau kebanyakan suara karena itu menjadi distraksi. Sebaliknya dengan orang lain ada yang justru harus sambil mendengar musik. Semakin keras dia semakin bisa fokus. Ya. Nah, hampir semua anak-anak yang berkebutuhan khusus susah sekali memahami hal yang abstrak. Bukan yang nggak bisa, susah aja gitu. Mereka lebih mudah belajar kalau itu sebuah hal yang diulang-ulang, terstruktur dan jelas. Nah, yang terakhir ini ya, yang hari ini kita bahas, ini sesuatu yang sangat mengganggu bagi kita semua, baik dari sudut pengajar maupun dari sudut keluarga. Kalau sudah paham sesuatu, seringnya tuh gampang lupa. Terutama hal-hal yang ilmunya itu sehari-hari nggak dipakai. Tapi sebetulnya nggak beda sama kita juga ya. Dulu kita ngafalin nama Latin biologi, kita ngafalin rumus matematika, kita lancar jaya. Tapi dengan berjalannya waktu, kita bisa lupa semua. Nah, jadi nomor satu yang harus dilakukan adalah menetapkan prioritas. Selama 3 sampai 6 bulan ini saya mau ngajar apa? Penting nggak sih buat dia? 5 tahun lagi kepake nggak sih? Apa daftar, tulis saja semua hal yang harusnya sih dia tahu nih. Lalu Anda masukkan, terapkan angka. Jangan lupa bahwa aspeknya tuh macam-macam ya. Ada perilaku, perilaku tuh regulasi diri. Kebanyakan dari mereka yang remaja dewasa itu regulasi diri emosinya masih berproses, jadi belum. Ada satu anak yang kalau dia, misalnya gini, kita melatih mereka untuk berbagi. Jadi kita pinjem penghapusnya. Oh, dia marah banget, gelisah banget kalau nggak cepet dibalikin. Dan kalau makin lama nggak dibalikin, dia bisa nggak bener-bener ngamuk yang sampai gebrak-gebrak kursi dan segala macam. Itu artinya dia lagi berproses, dia belum bisa menahan emosinya. Harusnya kan dia biasa terus dia bilang minta atau bilang kembalikan atau dia pakai gesture apa. Kalau ini dia marah gitu. Nah, ini sikap kerja. Sikap kerja terutama mereka yang sekolah ya, sekolah di sekolah umum. Itu juga harus tahu ngerjain yang mana dulu nih. Kalau dia nggak bisa dilompatin apa enggak. Ya kayak kita lah. Terus kalau misalnya udah tahu besok ada ulangan, belajarnya dari kapan, itu sikap kerja. Komunikasi, aduh nggak usah dibahas lagi deh. Komunikasi itu sangat penting. Prioritas utama buat saya. Yang paling sederhana adalah ketika kita tanya, dia bisa jawab ya dan tidak. Itu aja. Dan harus konsisten. Keterampilan tangan, kemandirian. Aduh, di kemandirian di kamar mandi, ampun dah. Termasuk juga mengurus lingkungan. Nggak lucu kali, dia udah gede, terus tasnya di mana-mana dia tinggal-tinggal karena dia terbiasa dibawain sama mbaknya, ya kan? Bagaimana berinteraksi? Dia ngeliat ke kita, dia tahu ini siapa namanya, kasih ini kemana, cara ngasihnya tangan kiri, tangan kanan, atau dilempar, yang hal-hal seperti itu. Dan itu di luar akademis. Kebanyakan orang tua dan guru fokusnya hanya di akademis. Sementara bagi anak berkebutuhan khusus, hal itu justru keliru. Kenapa kok saya bilang keliru? Karena anak saya udah dewasa. Banyak sekali teman saya yang udah dewasa. Jadi, pahami juga bahwa setiap tahap usia itu ada tugas perkembangan. Anak di bawah 3 tahun, tugas perkembangannya tidak sama dengan yang di bawah 5 tahun, apalagi dengan anak usia sekolah, apalagi dengan usia pra remaja. Yang kuliah beda tugas perkembangannya sama yang nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi bisa aja nih, kita ngomongin umur, tapi kita juga bisa, nih dua anak umurnya sama nih. Lah yang tadi itu umur 10 tahun, dia tugas perkembangannya itu harusnya dia udah bisa macem-macem. Nah, biarpun dia sama-sama 5 tahun, bisa aja tugas perkembangannya dia beda. Kenapa? Karena tuntutan di keluarganya juga beda.
Jadi, setiap berusaha membuat mereka paham, harus sambil memperlihatkan sesuatu. Boleh benda real, boleh miniatur, boleh gambar, kegiatan. Jadi kalau ngajarin kata kerja, jangan cuma ngomong, jangan cuma pakai gambar, tapi kerjakan bersama dia. Kasih dia bantuan fisik supaya dia ngerjain. Seperti waktu ketika saya ketemu tulisan push di pintu. Saya nggak mau bukain buat anak saya. Saya bilang push itu artinya dorong. Coba tangan kamu taruh situ. Ayo sekarang dorong. Saya dorong tangannya, setangan-tangannya gitu. Pengalaman. Kita lari, lari, ya lari sama dia. Ayo jongkok, lompat, lari sama dia. Makanya lebih gampang kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya udah keburu gede, bantuinnya susah. Dan gunakan dalam kalimat pendek. Terus jadi gimana kalau murid saya udah keburu gede, tapi dia nggak bisa jongkok? Ya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi ketika dia tiba-tiba jongkok, entah karena dipancing main atau entah dia mau ngapain, kita di saat itu, persis saat itu, momen itu bilang, jongkok. Ini namanya jongkok. Nah, ketika dia lagi melakukan itu, ajak dia untuk mengulangi lagi. Jadi caranya gitu. Supaya kita nggak ada prom fisik. Gili lo kalau udah segede anak saya gitu ya. Gimana caranya prom fisik? Jadi misalnya belajar konsep nih abstrak ke konkret. Belajar basah sama kering. Ya itu pakai pengalaman. Tisu, tisu kering, tisu basah. Handuk, handuk kering, handuk basah. Spons cuci piring, yang kering, yang basah. Harus bentuknya sama supaya dia nggak bisa ada cue-nya bahwa kalau yang basah tuh yang kayak gini, gini. Nah, kalau anaknya sudah makin paham, kita jelaskan kalau basah itu biasanya warnanya beda. Lihat nih, ada airnya kan. Jadi kita ajak ngobrol sehingga dia belajar untuk melakukan apa coba? Analisa. Kita ngomong, kita kasih tahu. Suap. Gimana kita nerangin, kita teriak-teriak depan dia, suap, suap. Tapi kita nggak bantu tangannya supaya masukin ke mulutnya. Jadi itu pengalaman itu, kegiatan itu tuh harus ada. Ya. Bawa, ambil, lempar, buang, simpan, bereskan, belajar nama benda. Nah, supaya lebih memberikan hasil, ajari dalam konteks yang tepat dan alamiah. Jadi kalau anak susah banget paham padahal udah diulang-ulang, udah diterangin gimana? Coba evaluasi tahapan. Jangan-jangan ada yang kelewat. Dia udah diajarin penjumlahan padahal dia belum ngerti konsep 5, angka 5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada bendanya. Nggak tahu, evaluasi dulu sebelum kemudian melakukan perubahan dramatis. Dia kayaknya macet nih di satu tahap. Sekali lagi, prioritas. Bisa nggak sih dia? Perlu nggak sih dia? Gitu. Belajar itu. Respons tidak konsisten setiap diulang, respons anak berubah. Kalau saya, makanya saya punya aturan gini. Coba praktek. Karena bagi saya yang penting adalah dalam kehidupan sehari-hari dia bisa menjawab. Itu. Jangan lupa, anak cuma menampilkan dirinya sendiri, kitanya yang selalu harus putar otak. Kalau mereka tidak bisa belajar dengan cara yang kita pakai, makanya kita yang harus merubah, mengajar dengan cara yang mereka pakai. Dan semua anak tuh bisa belajar, bisa berhasil, tapi tidak semua dengan cara yang sama. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye!